Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya, Bu Santi, Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Indonesia Jeddah, kedatangan tamu istimewa. Bersama saya sudah hadir Ibu Diana Setiawati, PhD Psikolog, seorang psikolog sekaligus dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dan Ibu Diana juga direktur, ya, juga menjabat sebagai Direktur Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, selamat datang Bu Diana. Terima kasih Bu Santi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit, ngobrol-ngobrol tentang peran orang tua ya, khususnya orang tua untuk membentuk anak menjadi anak yang tangguh ya, atau untuk peran orang tua terhadap kesehatan mental anak sesuai keahliannya Bu Diana ini di bidang kesehatan mental. Ya, sebelumnya gimana nih Bu, menurut Ibu kenapa penting untuk mengetahui tentang kesehatan mental? Ya, jadi kesehatan mental itu akhir-akhir ini menjadi isu yang happening mungkin ya. Itu di satu sisi menjadi pertanda bagus bahwa orang mulai aware dengan hal itu, tapi di sisi lain juga kita mulai tahu bahwa sebenarnya ini merupakan hal yang sangat krusial. Jadi kenapa kita harus menumbuhkan generasi yang sehat mental itu mungkin ya, yang selama ini mungkin orang kan berpikir yang penting anak berprestasi, yang penting anak yang keren-keren lah gitu ya. Nah ternyata kalau kita pengen punya generasi emas misalnya Indonesia di beberapa tahun mendatang, itu syaratnya juga generasi ini harus sehat mentalnya, karena orang yang tangguh itu sehat mentalnya. Gimana kalau misalnya dia prestasinya selangit tapi jiwanya rapuh, tentu saja dia nggak akan selesai dengan dirinya sendiri dan akan tidak mampu untuk memikul beban-beban orang lain, menyelesaikan masalah masyarakat itu menjadi sulit karena yang namanya sakit mental, sakit jiwa itu melumpuhkan, membuat tidak produktif dan menimbulkan kerugian ekonomi negara yang sangat tinggi. Sebenarnya seperti itu. Jadi itulah kenapa sebabnya kita tidak bisa mengabaikan kesehatan mental anak kita. Oke. Sebenarnya yang seperti apa Bu? Anak seperti apa yang disebut sehat mentalnya? Ya ini sesuai dengan definisi Badan Kesehatan Dunia ya. Intinya no health without mental health. Jadi tidak ada sehat yang tanpa kesehatan mental. Sehat mental itu artinya adalah kondisi di mana kita itu merasa sejahtera dan kita mengenali potensi diri kita, mengenali tujuan hidup kita, mengenali alasan mengapa kita harus bercita-cita tinggi, harus meraih ini itu dan sebagainya. Yang kedua, kita mampu menghadapi stres sehari-hari, tekanan sehari-hari, karena manusia itu sebenarnya setiap saat itu ada tekanan hidup. Tapi orang yang sehat jiwanya, sehat mentalnya itu mampu untuk menghadapi hal itu. Yang ketiga, ciri orang yang sehat mental itu produktif. Ya kan, generasi emas itu harusnya kan generasi produktif, karena prestasi sebuah bangsa tentu saja ditentukan oleh produktivitas masyarakatnya. Yang keempat itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi bagaimana kebaikan diri seseorang itu keluar, berguna untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi itu adalah ciri-ciri ideal seorang anak ya, generasi harapan kita. Oke. Gitu. Iya. Biar jadi anak yang punya mental yang sehat. Nah, ini bagaimana membentuknya, siapa yang berperan dan apa yang harus dilakukan? Iya. Ini sesuatu yang sangat kompleks sebenarnya ya, karena kan ada mungkin sebuah pepatah, it takes a village gitu ya to raise a children gitu ya. Sebenarnya
kita perlu satu kampung kerjasama untuk bisa melahirkan seorang generasi tangguh, seorang anak dengan, yang akan menjadi pemimpin besar, pemimpin masa depan. Tetapi tetap core-nya atau kuncinya itu sebenarnya keluarga. Akarnya itu dari keluarga. Keluarga ini menentukan sekali karena seorang anak itu jangka panjangnya itu tangguh atau tidak, rentan atau tidak terhadap kondisi ekstrimnya ya, gangguan jiwa, gangguan mental kayak gitu ya. Itu sangat tergantung dari bagaimana anak itu ditumbuhkan, ya artinya secara genetis, secara biologis itu ada pengaruhnya. Bagaimana dia berada dalam kandungan, apakah dia dikandung oleh ibu yang bahagia atau tidak selama masa kehamilan, itu penting sekali. Dan bagaimana dia ditumbuhkan terutama di awal-awal 5 tahun pertama kehidupannya kayak gitu. Dan selanjutnya ya bagaimana keluarga itu membesarkan anak ini sangat berpengaruh. Oke. Tadi ada disebut 5 tahun pertama. Ya. Kondisi seperti apa yang membentuk karakter anak di 5 tahun pertama? Jadi intinya 5 tahun pertama kehidupan ini anak itu harus lulus dengan perasaan saya dicintai apa adanya, saya diharapkan, saya berharga gitu. Jadi bahwa aku adalah anak yang dicintai, disayangi, aku layak dihargai, aku layak dirindukan oleh orang-orang di sekitarku dan sebagainya. Itu sangat membentuk konsep diri dia, bagaimana dia memandang dirinya dan sebagainya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh perilaku orang-orang yang memang seharusnya memberikan cinta dan kasih sayang pada awal-awal kehidupan ini. Makanya saya sering bilang cinta itu seperti oksigen. Jadi itu kebutuhan mendasar yang kalau itu sampai missing, sampai anak ini nggak terpenuhi, terutama di awal kehidupan, dia nanti akan mencari terus kemana-mana dan bahkan mungkin gitu ya, kemudian ke tempat-tempat atau hubungan-hubungan yang merugikan dia. Misalnya sekarang ini banyak juga mahasiswa saya yang riset tentang hubungan pacaran yang toksik. Nah, itu kok bisa terjadi seperti itu, atau kekerasan seksual yang sedang marak dan sebagainya. Itu kebanyakan korbannya itu ya, itu adalah anak-anak yang kekurangan cinta di masa kecilnya kayak gitu. Jadi sangat berbahaya akibat kurangnya rasa cinta, kekurangan cinta yang seperti oksigen tadi. Jadi dia kayak mencari terus gitu. Ya, ini kan kondisi setiap anak mungkin nggak semuanya sama, atau mungkin ada yang di masa kecilnya tidak mendapatkan oksigen itu ya, cinta itu gitu. Itu kira-kira apa dampaknya ke karakternya di kemudian hari, dan ya kalau itu terjadi apa yang bisa dilakukan untuk setidaknya membuat dia bisa tetap tangguh ya, atau tetap mampu menghadapi situasi. Ya, sebenarnya jadi mungkin kita perlu pahami bahwa yang namanya keluarga itu memiliki fungsi gitu. Jadi ya anak-anak bermasalah, anak-anak yang pada akhirnya mungkin membuat pusing banyak pihak, itu biasanya datang dari keluarga yang tidak berfungsi atau disfungsi. Fungsi keluarga itu intinya itu adalah satu, menyediakan kebutuhan fisik ya, kayak makanan, sandang, papan, pangan gitulah kalau orang. Kebutuhan basic ini merupakan fungsi keluarga. Ketika ini tidak terpenuhi, itu memang juga ini beresiko untuk mengganggu well-being anak itu gitu. Jadi misalnya tempat tinggal yang tidak layak, kekurangan makanan dan sebagainya, itu juga berpengaruh. Yang kedua, tugas keluarga, fungsi keluarga itu mendidik dan menyosialisasikan anak-anak. Kalau ini tidak terpenuhi juga, maka di dalam diri anak tidak akan tumbuh nilai-nilai yang kuat. Terus kemudian yang ketiga itu menciptakan keluarga itu fungsinya menciptakan lingkungan yang menjamin kebahagiaan pasangan. Jadi happy couple, happy children.
Jadi kalau ini jika tidak terpenuhi, ini juga akan menggoyang terutama well-being anak. Yang keempat, tentu saja keluarga itu berfungsi untuk melindungi, untuk membantu anak kecil, orang tua dan sebagainya. Tapi yang paling sulit untuk dipenuhi biasanya, karena ini sesuatu yang nggak terlihat, itu keluarga itu punya fungsi memenuhi kebutuhan mendasar anak. Psikologis, secara psikologis. Jadi kalau kebutuhan fisik kelihatan ya, dia kekurangan makan kelihatan, dia kurang ini itu kelihatan. Tapi ini memenuhi kebutuhan psikis mendasar anak itu sering tidak tahu kita gitu ya. Apa sih kebutuhan mendasar anak itu ya secara psikis tuh? Kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dan dipercaya, diapresiasi itu sebenarnya. Jadi ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, jadi dia tidak merasa dicintai apa adanya, dia melihat dirinya itu nggak berharga, terus mungkin orang tuanya menyalah-nyalahin dia atau memperlakukan dia buruk, atau ya tidak diapresiasi. Misalnya mungkin sesederhana misalnya kayak nilainya bagus di sekolah, terus dia pulang ayahnya dia bilang wah nilainya bagus, terus ayahnya bilang alah itu mah biasa, atau paling kamu nyontek. Itu kan anak itu merasa sangat tidak dihargai, hancur tuh ini anak bisa merasa seperti kalau orang Jawa bilang remahan rengginan di dalam kaleng tungguan, atau bahasa Arabnya ya. Pokoknya sangat cuman dia remeh-temeh lah. Nah itu ketika itu tidak terpenuhi, anak-anak ini akan itu sebenarnya seperti oksigen yang kekurangan oksigen ya, dia mencari perasaan untuk diakui itu. Dan biasanya ya nanti sekolah itu berperan sangat penting dalam hal ini, karena apakah sekolah kemudian bisa menumbuhkan atau tidak ya, tentu saja peran sekolah itu juga vital, tetapi tetap keluarga sebenarnya esensial. Nah kalau dia nggak dapat di keluarga, di sekolah nggak dapat, ya dia biasanya paling mudah cari di dunia maya, seperti itu. Nah itu yang tidak terkontrol. Oke, ngomong-ngomong tadi dunia maya ya, ini kan sekarang sudah sangat akrab dengan anak-anak. Betul. Ya, anak-anak lebih berat nggak makan daripada lebih berat nggak punya kuota daripada net koneksi internet daripada nggak makan itu. Artinya sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi anak-anak. Gimana sih dampaknya mungkin atau pengaruh pemanfaatan gadget bagi anak-anak, dan bagaimana orang tua misalnya bisa berperan di sana? Iya. Ya sebenarnya pada saat ini itu memang sebuah keniscayaan ya. Kita juga tidak bisa menjauhkan anak-anak dari dunia yang konektivitas dan sebagainya dari lewat dunia maya. Tetapi sebagaimana orang tua itu pastinya sebenarnya kan, kalau misalnya gini, kita ada sebuah hutan yang sangat lebat, terus kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana, apakah ada ular, singa, dan sebagainya. Terus kita lepas anak kita di sana, padahal dia nggak tahu peta, nggak tahu apapun. Tentu saja kita nggak mau kan. Kita nggak mau anak kita diterkam ular, diterkam harimau dan sebagainya. Sebenarnya dunia maya itu seperti itu juga. Dunia maya adalah dunia yang tanpa kurasi. Jadi kita nggak bisa bedain benar dan salah, karena di sana nggak ada nilai-nilai. Semua bisa muncul aja. Orang posting apa aja bisa muncul. Sehingga ini memang ketika anak ke sana tanpa pemahaman yang jelas tentang rimba raya ini, tidak tahu petanya, tidak tahu cara menghadapi, tidak tahu caranya kalau menghadapi ular gimana dan sebagainya, itu kan sangat bahaya. Oleh karena itu orang tua sebenarnya harus berperan sangat intens dalam hal ini. Orang tua harus membekali anak dengan nilai-nilai yang kuat sehingga dia paham apa yang boleh dan nggak boleh. Orang tua juga harus membekali dengan literasi digital anak. Orang tua juga harus mensupervisi, harus tahu apa yang dilakukan anak di dunia maya itu. Karena di sisi lain sebenarnya dunia internet, dunia maya juga menyediakan opportunity yang luas, membuat dia mungkin bisa ikut lomba internasional, belajar bahasa online, belajar ini itu, dan nah itu kan sebenarnya tinggal bagaimana kita memberikan, ibaratnya ini pisau bermata dua. Nah perlu bimbingan anak-anak itu.
Oke, ya tadi apa dunia maya itu seperti dunia tanpa kurasi ya, sehingga orang tua perlu membekali. Benar salahnya nggak jelas. Ya. Berarti kalau nih anak-anak biasanya pegang gadget di password, orang tuanya nggak bisa ngecek, itu gimana Bu? Iya, itu kan kadang-kadang orang tua terjebak pada kata-kata privasi, dikiranya anak. Jadi anak itu sebenarnya gitu ya. Masih tanggung jawab kita, meskipun ada, jadi yang namanya parenting itu ada sisi edukasi, ada sisi supervisi, pengawasan. Ya tentu saja ketika kecil kita pengawasannya melekat sekali, sampai kalau bayi itu harus bisa kita pegang, jangan sampai ini makin lama makin melonggar, tapi nilainya harus makin kuat, makin kuat kayak gitu kan. Nah itu harus seimbang. Tapi sampai anak itu dewasa sebenarnya dia harus terus secara emosional, anak itu sebenarnya masih sangat tergantung pada orang tua, dan secara proporsional kita harus mensupervisi mereka. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang tua nggak tahu password HP anaknya dan sebagainya. Seperti misalnya anak-anak saya tahu password HP saya, karena saya juga tidak menyembunyikan apa-apa pada anak-anak gitu ya. Dan demikian juga sebaliknya. Nah itu kan hal yang sebenarnya mutual relationship yang sangat perlu dibangun dalam keluarga. Oke, berarti orang tuanya juga harus berani juga. Dan itu komunikasi kan kuncinya gitu. Oke, ngomong soal komunikasi ya. Gimana nih, kan mungkin kalau menghadapi anak mungkin yang remaja atau ya sekarang anak di level SD aja juga sudah ini ya, banyak yang mempengaruhi ya. Betul. Mungkin susah dibilangin atau nggak mau dengerin gitu ya apa kata orang tua gitu. Ini gimana bagusnya gitu, apakah pola komunikasinya kah atau ya, jadi komunikasi itu sesuatu yang esensial dalam membangun keluarga yang tangguh kayak gitu ya. Kenapa anak tidak mau bicara dengan orang tua? Karena dia tidak merasa aman dan dia tidak merasa nyaman. Yang dibutuhkan anak sebenarnya adalah dua hal itu, merasa aman dan nyaman. Dan itu sangat terbentuk dari sejak anak-anak kecil ya kan sebenarnya gitu ya. Anak itu sekecil apapun bisa diajak ngomong, sebayi apapun bisa diajak ngomong sebenarnya kan, dan itu investasi orang tua sebenarnya. Jadi sekarang ini trennya di dalam keluarga itu, kalau saya bilang mempermudah itu biasanya saya bilang leveling komunikasi. Jadi banyak sekali keluarga yang komunikasinya itu cuma level 1. Itu artinya cuma ngomong hal-hal yang permukaan aja. Jadi yang diomongkan keluarga itu nggak mendalam, nggak karena anak nggak merasa nyaman dan aman. Jadi isinya cuma sudah mandi belum, sudah ngerjain PR belum, sudah masuk Zoom belum, sudah ini belum, jadi kayak gitu doang. Nah itu kita nggak akan bisa melihat, nggak bisa deep talk ya dengan anak. Yang kedua, level yang kedua, banyak keluarga yang ngomongnya banyak tapi bukan bicara tentang aku dan kamu, tapi tentang mereka. Jadi malah ngomongin gosip artis, ngomongin majikan, mungkin ngomongin apa orang-orang lain, yang itu membuat anak juga tidak ada bonding sebenarnya. Nah level ketiga itu keluarga yang diskusinya banyak tentang kita tapi tidak mau bicara emosi. Nah kita sebenarnya sangat berharap rasa nyaman dan rasa aman itu termanifestasi dengan di level 4 dan 5 itu anak dalam keluarga itu komunikasi itu jalan. Jadi ketika sedih seluruh anggota keluarga saling tahu, ketika merasa kecewa yang lain bisa merespon, ketika merasa jatuh yang lain bisa membantu, ketika merasa bahagia yang lain tahu caranya mengapresiasi dan sebagainya. Ini akan membentuk anak-anak itu akan merasa terpenuhi kebutuhan psikisnya, dan itu akan menumbuhkan anak-anak yang sehat, karena apapun yang dia rasakan, pahit, sulit, berat, juga yang besar-besar itu juga bisa dibicarakan di rumah. Ya, kadang-kadang kan yang besar-besar hanya dibicarakan dengan guru, nggak nyambung. Yang berat, pahit, sulit, kalau di rumah itu dianggap nggak ada yang diomongin, karena sudah capek kerja, yang diomongin ya cuman masalah tadi permukaan-permukaan. Nah itu sebenarnya kunci atau awal dari kerenggangan dalam keluarga, dan kita harus
Dan itu semuanya bisa di-reclaim, bisa dipelajari kembali, bisa diusahakan agar keluarga itu punya komunikasi yang mendalam, hangat, apresiatif, bisa bicara emosi. Nah, itu bisa diawali dari kedua belah pihak, anak-anak bisa memulai, atau orang tua yang mungkin selama ini merasa cukup jauh dengan anak, itu juga bisa mulai dengan cara membuka diri. Ya, jadi kalau masing-masing pihak membuka diri itu insya Allah akan makin dekat dan makin kuat. Jadi kalau misalnya selama ini komunikasinya belum sampai level 4-5 tadi ya, belum ada keterlibatan emosi, itu berarti perlu diperbaiki. Ya, dan kita yakin pasti itu bisa. Dan salah satunya dengan sama-sama menyadari dulu ya bahwa ini penting, ini harus dilakukan, dan ya mungkin egonya, gengsinya perlu dilunturkan sedikit untuk bisa duduk bersama dan mulai membuka. Iya, dan kadang-kadang itu diawali dengan menciptakan momen-momen bersama. Mungkin ya harus makan bersama, keluar dulu yang jauh kemana dan sebagainya ya. Mungkin kalau harus diciptakan momen. Iya, jadi biar terasa keluarga ya. Betul. Oke. Ini terakhir mungkin ya. Setiap orang tua ya, keluarga pasti kan pengen anaknya jadi anak yang berprestasi, yang nilai-nilainya bagus gitu ya. Nah, mungkin apa ya, kalau bagi orang tua itu adalah cara untuk memotivasi, tapi bagi anak itu dianggap sebagai cara-cara yang menekan dan akhirnya membuat mereka ya mungkin tidak sejahtera gitu ya. Nah itu bagusnya gimana nih supaya anak bisa perform secara akademik gitu ya, tapi ya komunikasinya bisa dikomunikasikan dengan nyaman, itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya memberikan ekspektasi atau memasang target itu salah satu tugas orang tua. Karena itu kan memberikan visi. Coba kalau orang tua itu nggak pernah menanamkan cita-cita, visi, ya kan loyo. Nah, tapi tugas orang tua maupun nanti juga sekolah itu tidak boleh hanya menuntut, tapi harus juga menuntun dan mendukung. Nah, jadi bagaimana kita memberikan ekspektasi tapi juga suportif. Nah, itu yang sebenarnya kuncinya. Jadi bagaimana anak itu merasa bahwa wah, aku dituntut harus ini itu, tapi aku juga didukung. Ya, didukung itu berbagai macam, mungkin ya membelikan buku kalau tidak mampu, minimal menemani belajar, peduli lebih ini dengan apa yang dilakukan anak-anak itu kan. Jadi anak-anak merasa bahwa perjuangan dia diapresiasi, dibersamai, didukung dengan kasih sayang orang tuanya. Orang tuanya nggak cuma bilang pokoknya maunya kamu bisa masuk kampus ini, nggak peduli gimana caranya, itu nggak kayak gitu. Tapi kan ayo kita berjuang bersama, apa yang dibutuhkan, apa yang bisa mama lakukan untuk membantu. Nah itu kan anak nggak akan stres kalau seperti itu. Jadi tadi ya bukan hanya menuntut tapi juga menuntun dan mendukung. Betul. Ya, jadi ya anak nggak merasa berjuang sendiri, anaknya nggak merasa berjuang sendiri, dan orang tua juga bisa melihat perkembangannya gitu. Jadi ketika menuntut atau sebelum menuntut juga perlu melihat ya apa upaya apa yang sudah. Ya kadang-kadang mungkin karena gap pendidikan, orang tua nggak terlalu paham gimana caranya biar bisa masuk ke univ yang keren misalnya. Tapi paling nggak orang tua itu selalu, anak tahu kalau dia selalu mendoakan, selalu hadir di saat-saat penting, selalu mendukung, selalu berjuang untuknya misalnya, itu kan sesuatu banget gitu ya, gitu. Jadi ya saya pikir kepedulian itu kuncinya. Iya, baik, ini sebentar lagi kan ya pembagian rapor kemudian libur, dan di musim panas mungkin kita akan lebih banyak pembelajaran online di rumah. Artinya anak akan cukup banyak nih berada di rumah. Mungkin ada sedikit tips dari Ibu atau bagaimana supaya
keberadaan anak di rumah ini bisa tetap produktif ya, bisa membuat anak tetap aman dan nyaman ya, dan mendukung kesehatan mentalnya. Sebenarnya salah satu kunci banget dari kesehatan mental itu juga rutinitas yang sehat. Jadi kenapa orang tua itu perlu supervisi dan peduli ya, meskipun saya anak-anaknya udah SMA, udah besar-besar, kita perlu anak-anak perlu rutinitas yang sehat. Meskipun nanti belajar online ya tetap bangun pagi, mandi, duduk di depan laptop dengan situasi seperti sekolah dan sebagainya itu ya, dan kemudian juga orang tua peduli melihat apa yang sebenarnya diakses anak dan sebagainya, itu sangat penting. Jangan sampai justru karena di rumah anak-anak terus kemudian semua lama nonton, ngegame, nggak terkontrol, besoknya ngatur dan sebagainya, itu begitu rutinitas itu hancur, maka itu awal jadi sebenarnya dari masalah-masalah termasuk masalah kesehatan mental. Jadi tetap orang tua harus memberikan rasa nyaman, dukungan dan pengawasan atau supervisi yang juga membuat anak nyaman. Jadi mensupervisi itu nggak kayak ngawasi ngapain gitu ya, tapi kita tertarik dengan apa yang dilakukan anak. Itu gimana sih caranya ini? Kok itu bagus banget sih? Gimana sih cara bikinnya? Kok ini? Nah itu kan membuat anak jadi, oh itu gini-gini loh gitu. Jadinya kita tahu. Terus apa sih ini maksudnya? Kok ada ini konten ini? Nah itu jadi kita akhirnya tahu apa sih yang sebenarnya selama ini ditonton anak dan sebagainya. Bahkan kalau lebih canggih lagi, mestinya email anak itu terhubung dengan kita, sehingga kalau anak buka YouTube yang aneh-aneh pun jejaknya itu masuk ke dalam email kita kayak gitu. Jadi tetap ya harus menjaga rutinitas yang sehat, dan kemudian memastikan ya dengan peran supervisinya orang tua ya mengawasi agar anak-anak tetap itu tadi ya berada dalam rutinitas yang sehat dan terlibat ya salah satunya dengan apa yang dilakukan. Betul. Iya, mungkin ini terakhir dari Ibu deh, ada lagi kah yang perlu disampaikan kepada keluarga besar Sekolah Indonesia Jeddah? Ya, jadi intinya keluarga itu menjadi apa ya, kunci atau backbone dari kesehatan mental anak. Sepertinya anak tuh makin besar itu seperti menjauh dari keluarga. Sebenarnya nggak seperti itu. Secara emosional mereka tetap tergantung pada kita dan mereka tuh sangat membutuhkan perhatian kita. Bahkan yang namanya remaja itu juga tetap merindukan pelukan dari ibunya, tetap pengen disayang dan seterusnya. Meskipun dengan ya bentuk-bentuk dan mungkin kebebasan yang lebih, mereka juga pengen main dengan temannya dan sebagainya. Tapi kepedulian orang tua dan perhatian orang tua itu sangat penting, apalagi untuk anak yang lebih kecil ya, saya bilang seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan mengecilkan peran arti ya, anak itu dititipkan pada kita tidak hanya untuk diberi makan dan dipastikan pakai baju yang bersih dan mandi yang teratur. Keluarga gitu ya, kalau di CPM UGM kita punya slogan keluarga itu bukan cuma tentang sarapan pagi, tapi tentang menumbuhkan generasi gitu ya. Jadi isinya keluarga itu nggak cuma nasi goreng, nasi goreng, tapi gimana kita punya visi menumbuhkan generasi ini menjadi generasi yang tangguh, yang lebih baik dari kita. Dan kita pengen ya, kalau kita itu nggak bisa mewariskan apa-apa di dunia ini, kita mewariskan generasi yang lebih baik dari kita. Itu insya Allah menjadi warisan terbesar kita yang akan kita tinggalkan dan akan kita tuai insya Allah di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Diana. Gak terasa cukup panjang juga, dan terima kasih ini semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa diterima ya, kemudian bisa mempengaruhi juga ya, dan bisa memperbaiki mungkin jika ada yang masih kurang, yang masih perlu dikembangkan, ditumbuhkan, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang sehat lahir batin ya, fisik dan mental. Amin.
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.